Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dengan itu di sini dari Gadget Tutorial. Kali ini saya ingin mereview smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A04s. Samsung Galaxy A04s ini RAM-nya 4GB, ROM-nya 64GB ya guys. Kita lihat device controlnya ya guys. Nah, seperti ini. Guys. Selanjutnya kita lihat bagian setting ya guys. Nah, sini ada connection ini terdiri dari Wi-Fi, Bluetooth, flight mode, data usage, SIM card manager, mobile hotspot and tethering. Ini kalau kita lihat mobile hotspot artinya kita menjadikan smartphone ini sebagai untuk menyalurkan Wi-Fi ya guys. Kalau kita klik ini maka akan menyalurkan Wi-Fi. Bluetooth tethering kalau kita berbagi data dengan Bluetooth. Selanjutnya more connection settings. Nearby device scanning, akhirnya menycan perangkat yang ada di dekat ini. Nah, di sini ada printing, default printing service on gitu ya guys. Kalau itu berarti bisa langsung ngeprint lewat smartphone ini. Nah, selanjutnya kita lihat sound and vibration. Vibrate while ringing, artinya bergetar saat berdering ya guys. Di sini ada volume, kita lihat. Ini kita bisa pengaturan ya guys. Seperti ini ada ringtone, media, notification system ya. Use volume keys for media, artinya kita aktifkan volume tombol volume di sebelah on the right side ini ya guys. Nah, ini kita aktifkan. Kalau ini kita aktifkan, ini akan berfungsi. Selanjutnya call vibration pattern, basic call ya guys ya. Vibration intensity. Nah, touch interaction, artinya kita bisa mengatur di sini ya guys. Nah, selanjutnya ada notification. Notification ini ada yang brief, singkat, ada yang detail, terperinci ya guys. Di sini ada juga more, kita lihat more. Nah, di sini more ada aplikasi yang sudah terinstall ya guys di smartphone ini. Selanjutnya kita lihat ada do not disturb. Ini untuk menghindari gangguan. Kalau smartphone kita tidak mau ada gangguan dari misalnya pemberitahuan telepon atau WA gitu ya guys, kita bisa tambahkan itu. Di sini selanjutnya advanced settings. Nah, di sini ada show battery percentage. Seperti ini, kalau kita aktifkan pojok kanan atas di samping baterainya ada percentage ya guys. Di sini ada suggest action and replies for notification, kita aktifkan. Show snooze button, ini kita aktifkan. Selanjutnya kita lihat display ya guys. Nah, display ini ada light sama dark mode. The advantage of using dark mode can extend battery life, bisa memperpanjang masa pakai baterai ya guys kalau kita pakai dark mode ya. Lagi pula kalau pakai dark mode ini mata bisa lebih relax ya guys, nggak terlalu terang. Di sini ada adaptive brightness, artinya menyesuaikan dengan sinar atau cahaya di sekitar smartphone ya. Semakin terang cahayanya, itu layar akan semakin lebih terang. Kalau redup cahayanya di sekitar ini misalnya, itu cahaya di smartphone akan semakin redup juga. Motion smoothness, nah seperti ini ya guys. Adaptive, get smoother animation and scrolling by automatically adjusting your screen refresh rate up to 90 Hz, artinya sampai 90 Hz ya refresh rate nya guys. Kalau standar ini get longer battery life with a 60 Hz screen refresh rate.
Jadi kalau standar ini bisa untuk menghemat baterai ya guys. Nah, kita apply. Nah, seperti itu. Eye comfort shield kalau kita aktifkan, ini akan membuat mata kita lebih nyaman untuk menatap smartphone ini ya guys. Kalau kita aktifkan, di sini ada font size and style untuk mengatur jenis huruf dan sebagainya guys. Ini ada font size yang dari terkecil sampai terbesar ya guys. Selanjutnya ada screen zoom. Nah, screen zoom ini bisa kalau ke sini itu membuat tulisan tuh semakin besar seperti ini. Nah, itu screen zoom ya guys, akan membuat tulisan semakin besar. Selanjutnya full screen apps. Kita lihat, nah tidak ada apa-apa guys. Selanjutnya screen timeout, itu layar akan hidup sampai berapa lama, minimal 15 detik sampai maksimal 30 menit ya guys. Selanjutnya navigation bar. Navigation bar ini ada tipenya, ada button, ada swipe gesture, ada yang ini button order, itu ada yang seperti ini. Kita silahkan memilih sesuai selera ya guys. Touch sensitivity artinya sentuhan untuk memperlancar pada saat kita mengusap smartphone ini ya guys. Screen saver, di sini ada 4 option ya guys. Ada none, ada colors, ada photo frame, ada photo table. Selanjutnya wallpaper and style, seperti ini ya guys. Nah, my wallpapers, kita klik. Nah, di sini ada wallpaper yang default ya guys, yang sudah disiapkan oleh Samsung. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan selera kita ya guys. Kalau mau download bisa, ini ada download ya guys. Selanjutnya kita lock screen wallpaper services. Color palette, kita klik ya, seperti ini guys. Color palette. Apply dark mode to wallpaper. Explore more wallpaper. Nah, ini harus terkoneksi dengan internet ya guys. Selanjutnya kita lihat themes ya guys. Nah, harus terhubung dengan internet juga. Selanjutnya home screen. Nah, segini home screen layout, ini ada seperti ini. Nah, seperti ini guys ya. Silahkan memilih sesuai selera. Selanjutnya lock screen. Lock screen ini kita lihat screen lock type. Kita lihat, masukkan dulu pinnya. Di sana swipe no security, ini yang paling dasar ya guys. Tanpa ada tambahan pin password, itu kalau kita buka layar tanpa ada kunci ya guys. Kalau pattern ini pola medium security. Kalau pin ini medium to high security. Ini lumayan secure ya guys. Kalau password ini high security, yang paling tinggi. Di sini biometrics, ada face recognition, ada fingerprint. Selanjutnya wallpaper services, clock style, ada apa lagi nih, about lock screen ya. Nah, sekarang kita lihat yang lagi biometric and security. Kita lihat ada face recognition, fingerprints, ada Google Play Protect, Find My Mobile. Artinya kalau kita aktifkan ini, kalau sewaktu-waktu telepon kita hilang atau apa, kita bisa menemukan dengan mudah ya guys, dengan bantuan dari Google. Nah, install unknown apps. Ini fungsinya adalah untuk menginstall third apps, itu menginstal aplikasi ketiga. Kalau kita mau menginstal aplikasi dari pihak ketiga, maka yang kita aktifkan adalah My Files ya guys. Tapi saya sarankan jangan pernah untuk menginstal aplikasi dari pihak ketiga di luar dari Google Play Store, karena risikonya tinggi ya guys. Banyak malware atau ada virus.
Itu tidak saya sarankan untuk menginstal unknown apps ya guys. Nah, kalau other security settings, kita lihat di sini make password visible, artinya kalau kita ketik password itu akan terlihat ininya, tombol apa yang kita pencet ya di display. Itu tergantung, kalau kita aktifkan maka akan tampil, kalau kita tidak aktifkan maka tidak akan tampil. Selanjutnya kita lihat privacy ya guys. Permission manager, microphone access, alert, keyboard access, send diagnostic data. Selanjutnya location. Location ini artinya kalau kita aktifkan maka lokasi tempat kita ini akan tahu di mana kita berada ya guys. Selanjutnya safety and emergency. Emergency contact, send SOS message. Kalau kita aktifkan maka akan itu aktif ya guys. Nah, selanjutnya kita lihat accounts and backup. Ini kalau kita mau backup data di smartphone kita ya guys, ke smartphone yang terbaru atau smartphone yang lain ya guys. Nah, advanced features ini kita lihat seperti ini guys. Ada Android Auto, ada quick share, ada side key, ada motion gesture seperti ini guys. Yang pertama kita lihat ada lift to wake, artinya turn on the screen when you pick up your phone, artinya kalau kita aktifkan pada saat posisi smartphone ini lie down seperti ini guys, itu kita angkat maka akan hidup sendiri, otomatis hidup ya guys. Kita coba ya guys. Nah, kita coba ya guys, dari posisi lie down seperti ini kita angkat, nah akan hidup sendiri otomatis. Nah, yang kedua double tap to turn on screen, artinya tap 2 kali di layar maka akan hidup sendiri seperti ini ya guys. Kita akan itu tap 2 kali, nah layarnya akan hidup ya guys. Nah, yang ketiga ini double tap to turn off screen. Double tap an empty space on the home or lock screen. Jadi seperti ini. Kalau kita menghidupkan tap 2 kali. Nah, kalau mau menonaktifkan kita tap 2 kali juga. Seperti itu guys. Nah, keep screen on while viewing. Layar akan tetap hidup saat kita memandangi layar kita. Jadi kalau kita aktifkan, di sini kan ada penjelasannya, keep the screen on while you're looking at it using the front camera to detect your face. Artinya kalau kita memandang smartphone ini, displaynya itu akan tetap aktif setelah dia tahu menggunakan front camera ya guys. Itu akan dipindai dengan kamera depan. Alert when phone pick up, akan kalau kita aktifkan ada pemberitahuan kalau telepon kita aktif ya. Turn over to mute, artinya kalau kita aktifkan pada saat ada itu telepon masuk, kita balikkan sini upside down sini, maka akan otomatis mute ya guys. Finger sensor gesture, karena kalau kita aktifkan fungsinya ini seperti ini guys. Kita lihat ya fungsinya, kita matikan dulu. Nah, kita hidupkan. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, kalau kita geser swipe down seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Swipe up. Nah, kita bisa gini. Nah, itu guys. Nah, selanjutnya kita lihat ada digital well-being and parental controls. Digital well-being. Nah, ini ada parental controls ini untuk membatasi smartphone ini dari kalau digunakan oleh
anak-anak ya guys. Selanjutnya battery and device care. Nah, seperti ini. Di sini storage-nya 48,2 GB available, artinya tersedia 48 dari 64 GB ya. Ini saya belum install aplikasi apa-apa ya guys, masih murni bawaan dari Samsung. Memorinya dari 4 GB, yang tersisa 1,3 GB ya guys. No threats found, ini artinya ini sudah ada aplikasi antivirus bawaan dari Samsung ya guys. Kita bisa scan secara berkala untuk menghindari ada virus yang masuk di smartphone kita ya guys. Nah, selanjutnya ada apps ya. Nah, sini appsnya seperti ini guys. Ada general management seperti ini. Language, kalau kita mau ganti bahasa di smartphone kita, kita bisa klik add language. Kita bisa memilih language apa, bahasa apa yang kita inginkan ya. Optionnya banyak sekali guys, seperti ini. Selanjutnya general management accessibility. Nah, di sini ada recommended for you. Kita klik ya guys. Nah, turn on dark mode to reduce eye strain by switching to dark backgrounds. Turn it on and off in the quick panel. Artinya kalau kita mengaktifkan mode malam untuk mengurangi, fungsinya untuk mengurangi lelah mata dengan mengganti background layarnya ya guys. Kalau mau mengaktifkan atau menonaktifkan bisa di quick panel ya guys. Selanjutnya visibility enhancements, menambah ketajaman layar ya guys. Ini ada high contrast theme. Di sini ada pilihannya. Selanjutnya accessibility software update. Software update ini kalau kita biasanya Samsung selalu ada pemberitahuan notification ya guys kalau ada pembaruan Android ya guys. Pada saat itu kita bisa menginstall atau mendownload ya guys. Ini Samsung Galaxy A04s ini sudah support Android 12 hingga mungkin bisa support sampai Android 13 ya guys. Di sini user manual kita bisa lihat gini untuk welcome to Chrome, artinya kita mengatur ya guys. Nah, demikian review singkat video saya kali ini, semoga berkenan.